Tapi tuh lama-lama tuh namanya masih kecil ya kak, pasti mikirnya kayak aduh ini kok kasih sayangnya orang tua aku dibagi dua ya, kok kan tadinya aku doang itu. Terus di situ kayak mulai ya Halo teman cerita, selamat datang di Cerita Podcast, bercerita dengan sepenuh hati. Bersama aku, Alia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Aku masih semester 4 ya. Di sini aku udah kedatangan tamu nih. Dari siapa? Halo, aku Rahil Abidudhayu, siswa dari SMKN 1 Semarang, jurusan Broadcasting dan Perfilman. Masih kelas berapa, Rahil? Aku masih kelas 10, Kelas Kak. 10. Iya, masih pemula. Ya. Jadi di episode pertama ini kita mau bahas tentang keikhlasan dalam menjalani takdir nih. Mungkin Rahil ada pengalaman-pengalaman itu yang mau di-share ke teman-teman karena itu kan menyentuh hati banget ya. Iya, boleh banget Kak. Tapi sebelum itu mungkin aku mau tanya nih ke Kak Alia. Kak Alia nih sebagai mahasiswa ya. Iya. Itu kesibukannya tuh apa aja Kak? Gimana gitu kesehariannya? Kalau aku selain jadi mahasiswa aku juga kerja ya. Jadi pagi aku kerja di notaris, staf asisten notaris. Sorenya aku lanjut kuliah. Gitu sih. Sibuk banget ya Kak? Ya sibuk. Jadi balik lagi nih ke topik, karena kita kan bahas tentang keikhlasan dalam menjalani takdir. Karena kita sempat ngobrol ya teman cerita, karena aku sama Rahil nih ternyata punya satu nasib yang sama nih. Karena kita masing-masing udah ditinggal sama salah satu orang tua kita. Ya, tapi ini nggak patut untuk dibanggakan ya. Karena sedih ya Rahil. Iya sedih sih Kak. Ya, mungkin bisa di-share Rahil dari kapan Rahil udah ditinggal sama ayah ya? Iya sama ayah. Jadi itu ceritanya itu waktu aku masih TK besar, itu tahun 2013 Kak. Masih kecil ya? Iya kecil banget itu. Mungkin belum paham juga kan apa yang namanya itu ditinggal atau kayak meninggal gitu tuh belum paham sama sekali. Jadi belum tahu kalau itu ayah itu meninggal kemana gitu, belum tahu ya? Iya karena udah sebelumnya kebiasa juga Kak, karena ayahku itu kan kerjanya pelayaran. Jadi ya pulangnya itu tuh bisa seminggu, enggak seminggu lagi sih, setahun malah. Setahun tuh cuma sekali, 2 kali gitu. Nah jadi emang jarang gitu ketemu, jarang banget. Jadi waktu ditinggal itu ya rasanya sih biasa aja, karena aku mikirnya juga ayah kerja gitu. Tapi itu mama kamu gitu jelasin kalau ini papa tuh kemana gitu atau gimana? Pertama sih bilangnya itu cuman kayak ini ayah tuh nggak bisa pulang lagi gitu. Terus nanti kayak kalau misal mau tidur gitu kan Kak, itu disuruh kayak berdoa ya biar ayahnya masuk surga kayak gitu. Terus mulai sadarnya gitu kayak fase-fase tahu kalau ternyata ayahku tuh udah meninggal ya. Itu tuh kapan? Waktu mamaku mutusin untuk nikah lagi. Itu waktu aku kelas 2 SD. Nah itu mamaku nikah lagi, dan alhamdulillahnya juga ya ayah sambungku ini tuh bisa ngasih kasih sayang yang sebelumnya mungkin aku nggak dapet ya. Jadi alhamdulillah bisa ngasih itu. Dan kalau waktu aku sadarnya itu ya waktu mungkin kelas 4 atau kelas 5 gitu, itu juga posisinya waktu aku pertama kali punya adik dari ayah sambungku gitu Kak. Itu awalnya sih seneng ya pasti, karena pertama kali punya adik, ada temen gitu ya. Iya. Tapi tuh lama-lama tuh namanya masih kecil ya Kak, pasti mikirnya kayak aduh ini kok kasih sayangnya orang tua aku dibagi dua ya, kok kan tadinya aku doang gitu. Terus di situ kayak mulai ya nggak suka lah gitu, kayak punya adik kayak apaan sih ini tuh kayak ngambil kasih sayang orang tua aku gitulah. Nah di situ juga udah mulai tuh diceritain sama mama kayak ini tuh ayah kandungmu udah meninggal gitu. Jadi ya udah tahu kalau ya aku bukan anaknya ini, ayah sambungku gitu. Terus kamu ngerasa sendiri gitu gak sih, kayak kan beda kan sama sama adik kamu? Iya ngerasa kayak gitu sih pastinya pernah ya Kak, apalagi waktu kelas 6 itu itu aku punya adik lagi, dan itu aku tambah nggak suka, tambah aduh gak tau deh, rasa itu terpojokkan. Iya. Terus ya cuman namanya hidup ya Kak, kita pasti harus tetap jalanin
ceritanya sama kayak aku, saling sharing gitu ya. iya saling sharing, mungkin kayak yang orang tuanya ada tapi mungkin perannya yang nggak ada kayak gitu. Itu di situ aku jadi mulai mikir, oh ternyata selama ini tuh yang salah itu tuh bukan orang tuaku, tapi itu aku sendiri gitu loh Kak, karena mungkin di situ aku kurang bersyukur, kurang bisa menerima takdir juga kayak gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillahnya ya bisa menerima lah, bisa berdamai sama orang tua, sama adik, sama diri sendiri juga bisa. Kalau Kak Alia tuh gimana tuh ceritanya? Kalau aku baru setahun ya ditinggal sama ibuku. Jadi karena aku dari kecil kan udah terbiasa hidup enak ya, kayak apa-apa tuh udah disediain sama orang tua. Jadi aku tinggal sekolah aja gitu sama les, apa-apa tuh udah disiapin lah sama ibuku, sama ayahku. Terus waktu kuliah aku kan ngambilnya kelas sore karena emang udah ada niatan pengen kerja gitu loh, karena kan buat tambah-tambah ya, karena kan kehidupan di kuliah kan mahal ya. Terus baru mulai semester 1 dan kerja juga baru 4 bulan, itu tiba-tiba ibuku drop, kanker payudaranya udah stadium 4. Jadi itulah mulai ditampar sama kehidupan ya. Susah banget lah ngatur rumah, ngatur kerjaan, ngatur kuliah. Itu stres banget sih, kayak kenapa sih Allah aku dikasih cobaan yang kayak gini gitu loh. Terus gak lama Januari ibuku meninggal. Itu masih masa UAS ya. Itu tambah stres lagi sih, kayak bingung mau ngapain. Kayak gak tahu mulai dari mana gitu loh. Iya, hidup kerasa kosong gitu ya Kak. Iya, karena kan sebelumnya juga udah enak kan, apa-apa disediain sama orang tua. Sekarang mulai dari nol, kayak beli-beli kebutuhan rumah tangga, persiapan kuliah, kerja juga nyiapin sendiri gitu loh. Gitu sih, kayak kadang iri juga sama kehidupan orang lain, kok kayak adem-adem aja, kayak enak gitu loh hidupannya. Tapi ya sempat dinasihatin juga sama orang-orang, katanya ya hidupan sawang sinawang gitu loh, kayak yang kita lihat enak-enak aja tuh belum tentu kayak gitu kan. Ya gimana ya, kayak mencoba untuk ikhlas sih, masih beradaptasi dengan kehidupan yang baru, karena kan kita kan juga berserah diri ya sama Allah, karena kan tinggal jalanin aja lah apa yang udah digariskan sama Allah. Benar. Karena aku juga ada quote sih yang jadi reminder kalau aku lagi down gitu, kayak jangan pernah iri sama pencapaian seseorang, karena kita nggak tahu Allah tuh udah ngambil apa aja dari orang itu buat sampai ke titik itu gitu. Keren sih Kak, buat teman cerita yang mungkin kisah kayak kita pengalaman berdua, yang sama kayak aku sama Rahil, ya tetap semangat ya buat menjalani kehidupan ini, karena kan semua udah diatur lah sama Allah, kita tinggal ikhtiar aja. Iya, karena apapun yang udah kita berdua lewati ini kan harus kita jalani terus ya Kak. Karena nggak mungkin ya hidup kita itu berhenti di satu titik itu aja. Jadi ya caranya itu ya udah ikhlas gitu dijalani. Oke teman cerita, untuk episode kali ini aku sama Rahil sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf.